Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami sayangi Bapak Abu Rizal Bakri dan Ibu Tati, Pak Kusmulyono dan Ibu Odi, Pak Iwan Bakri dan Ibu Ike, Pak Indra Bakri dan Ibu Gebi, beserta segenap keluarga besar Bapak Haji Ahmad Bakri. Dan yang kami muliakan, keluarga besar almarhum Bapak Haji Abu Yamin, keluarga besar almarhum Bapak Hamizar Hamid, keluarga besar almarhum Bapak Rizal Irwan, dan yang baru saja meninggalkan kita semua juga salam kepada keluarga besar almarhum Bapak Profesor Firmansah. Yang kami hormati, Dewan Komisaris dan Direksi Bakri & Brothers, serta Dewan Komisaris dan Direksi juga seluruh karyawan perusahaan-perusahaan di dalam kelompok usaha Bakri. Para pimpinan yayasan di dalam kelompok Bakri, juga para alumni Bakri, serta segenap keluarga besar Bakri yang hadir pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi untuk kita semua. Bapak-bapak, ibu, saudara, sahabat sekalian yang kami hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita semua dapat menghadiri acara doa tasyakur secara virtual dalam rangka memperingati ulang tahun ke-79. Kelompok Bakri ziarah ke makam almarhum Haji Ahmad Bakri dan doa tasyakur merupakan kegiatan rutin yang selalu kita laksanakan setiap tahun sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan kita atas jasa beliau yang tidak ternilai dalam merintis, membangun, dan mengembangkan kelompok usaha Bakri. Namun pada tahun ini dilaksanakan berbeda secara virtual atau online karena menyesuaikan dengan kebijakan pembatasan sosial berskala besar PSBB di Indonesia dalam mengantisipasi penyebaran COVID-19. Tepat pada hari ini, tanggal 10 Februari 2021, kelompok Bakri genap sudah memasuki usia ke-79 tahun. 79 tahun. Perjalanan yang sedemikian panjang adalah sebuah pencapaian khusus bagi sebuah kelompok usaha, khususnya di Indonesia. Tidak hanya bertahan dalam pasang surutnya dunia bisnis, namun kelompok Bakri alhamdulillah dapat terus tumbuh dan mengembangkan kapasitas dan kapabilitasnya dalam berbisnis, melewati berbagai macam krisis dan perubahan zaman. Hadirin sekalian, dunia mengalami perubahan yang luar biasa. Banyak negara, termaksud Indonesia, yang pertumbuhan ekonominya negatif pada tahun 2020 karena dampak pandemi COVID-19. Selain itu, perubahan juga terjadi berkat revolusi digital yang melahirkan teknologi baru yang berpotensi menindak disruptif pada proses bisnis. Mulai dari urusan dagang, layanan, produksi, hingga model bisnis itu sendiri. Tentu semua ini demi servis dan produk yang lebih baik kepada pelanggan. Hampir semua industri terimbas dampak perubahan tersebut. Persaingan bisnis akan makin menantang di masa depan, yang disebabkan karena banyak faktor, mulai kondisi ekonomi yang tak pasti, regulasi-regulasi baru, perubahan perilaku konsumen, dan bermunculnya pertumbuhan baru hingga kompetisi non-tradisional. Di Indonesia, setidaknya ada 2 faktor pengubah permainan atau game changer business yang bisa mempengaruhi perekonomian Indonesia pada tahun 2021 dan juga seterusnya, yaitu 1, vaksinasi, dan 2, turunan daripada Undang-Undang Cipta Kerja. 2 game changer tersebut apabila dapat dikelola dan dijalankan dengan baik,
diyakini akan dapat mendorong peningkatan iklim investasi, peningkatan produktivitas, dan penciptaan lapangan kerja, serta mengakselerasi proses digital dan industri 4.0. Di Indonesia, lingkungan bisnis seperti ini mengharuskan perusahaan yang tergabung dalam kelompok Bakri untuk beradaptasi dengan perubahan tersebut, serta dengan cepat menangkap peluang bisnis yang ada apabila ingin tetap kompetitif serta terus relevan dan bertumbuh. Secara berkelanjutan, tentu ini adalah upaya dalam mempertahankan keberlangsungan bisnis serta mengantisipasi dampak pandemi COVID-19. Perusahaan-perusahaan Bakri sudah melakukan kebijakan efisiensi dan penghematan melalui cost cutting atau penundaan biaya pembelanjaan pada pos-pos pengeluaran yang tidak perlu, yang tidak menunjang produktivitas. Komitmen untuk terus meningkatkan daya saing menjadi tantangan bagi kelompok Bakri di saat dunia bisnis tengah mengalami perubahan besar dan mendasar. Kelompok Bakri harus segera mengelola perubahan yang terjadi karena kita sudah tidak bisa lagi hanya mengandalkan pengalaman dan lamanya berbisnis atau skala bisnis dan beragamnya sektor usaha yang dimiliki. Tantangan di era teknologi yang berlangsung cepat dan berimplikasi pada kondisi di mana sudah bukan zamannya lagi yang besar mengalahkan yang kecil, tetapi yang cepat mengalahkan yang lambat. Yang paling kuat adalah yang paling bisa beradaptasi dengan perubahan. Rekan-rekan kelompok Bakri sekalian, sebagian dari unit usaha kita menerapkan pola berbisnis yang telah berlangsung berpuluh tahun lamanya, dengan hanya sedikit dari waktu ke waktu untuk berevolusi. Kondisi ini tentunya patut kita waspadai dan upayakan agar mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Tentu tidak mudah bagi kita untuk berubah. Dituntut pengetahuan dan skill set yang baru yang harus dimiliki oleh seluruh jajaran sumber daya manusia kita. Modernisasi dan penguasaan teknologi juga harus menjadi fokus. Dan yang terpenting adalah kita harus memiliki kemampuan untuk terus berinovasi. Seperti yang tengah berlangsung dan akan terus jadi di dunia saat ini, dan selama beberapa waktu ke depan, industri yang akan mampu survive dan berkembang di era digital ini adalah berbasis pada inovasi. Model bisnis konvensional harus diberi sentuhan inovasi sehingga lebih lentur dan mampu menghadapi digitalisasi. Bidang usaha yang sama, sekali baru, juga patut kita jajaki. Tentu dengan berlandasan kepada inovasi sehingga mampu memenangkan persaingan. Pada akhirnya, bisnis kelompok Bakri ini kita bangun dan kembangkan untuk dapat terus eksis hingga waktu yang lama. Saat ini, kita telah mulai berpikir tentang Bakri 100 tahun, yang kurang lebih 21 tahun dari saat ini. Apapun fokus 20 tahun ke depannya, kelompok Bakri harus menjadi yang paling adaptif dan paling inovatif dalam era transisi energi dan digital. Insya Allah, kita akan terus hadir di bumi Indonesia hingga lebih dari usia 1 abad dengan lebih bermanfaat untuk masyarakat luas, terutama yang lebih membutuhkan dan lingkungan hidup. Apabila dan ketika hal ini bisa tercapai, kelompok Bakri akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan untuk mendorong Indonesia menjadi 8 besar ekonomi dunia. Dan bersamaan menjadi pemimpin dalam bidang ESG atau Environment,
social dan governance dalam memenuhi Sustainable Development Goals seperti pengurangan kemiskinan, pemberdayaan perempuan, perumahan yang terjangkau, edukasi yang kualitas dan terjangkau, serta juga untuk pembuatan energi yang berkelanjutan. Dan selain daripada Sustainable Development Goals, keluarga Bakri dan kelompok usaha Bakri harus juga membantu Indonesia untuk memenuhi Paris Accord, di mana 2030 Indonesia sudah berkomitmen untuk mengurangi 29% emisi CO2. Dengan niat baik untuk bekerja keras dan berusaha, insya Allah cita-cita kita semua tercapai. Amin. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang kami hormati, akhir kata, marilah kita bersama-sama mengucapkan syukur atas segala nikmat dan rezeki yang telah dilimpahkan kepada kita. Kepada almarhum Bapak Haji Ahmad Bakri, ibunda kita Ibu Rosniah Bakri, dan almarhum Bapak Haji Abu Yamin, serta seluruh pendahulu-pendahulu kita, seperti Bapak almarhum Hamizar Hamid, Bapak Amrin Yamin, Bapak Rizal Irwan, dan yang barusan Profesor Firmansah, marilah kita panjatkan doa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima segala amal dan perbuatan baik semasa hidupnya, mengampuni segala dosa dan kesalahannya, serta arwah almarhum dan almarhumah diberikan tempat yang sebaik-baiknya di sisinya. Dan bagi kita semua yang akan terus berjuang meneruskan cita-cita beliau, marilah kita berdoa memohon kehadirat Yang Maha Kuasa agar apa yang sedang kita lakukan saat ini dan di masa yang akan datang selalu mendapatkan ridho dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta diberikan kekuatan lahir dan batin dalam bekerja dan menyongsong masa depan yang lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.